Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut di fisika di bab relativitas khusus. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kecepatan relatif benda satu terhadap benda dua, maka di kesempatan kali ini kita belajar tentang dampak ya, dari bergeraknya sebuah benda. Dampak dari benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya yang boleh dilambangkan dengan C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Dampak dari benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi umpamanya saya punya sebuah pesawat umpamanya ya. Pesawat ini terbang dengan kecepatan misalnya setengah dari kecepatan cahaya. Maka menurut teori relativitas Einstein ini dikatakan maka pesawat benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya ini jika diukur oleh pengamat, yang pengamatnya ini diam, maka si benda yang bergerak cepat ini terlihat seolah-olah mengalami perubahan panjangnya, kemudian masanya, dan waktu tempuhnya. Misalkan pesawat bergerak dari titik A menuju titik B di sini. Kalau dia bergerak dengan kecepatan cahaya, maka waktu tempuh antara pengamat yang dia melihat dengan pilot yang di dalamnya ini itu beda, ada perbedaan. Umpamanya si pilot mencatat 1 menit dari A ke B waktunya 1 menit, sedangkan si pengamat yang diam ini melihat di timernya umpamanya itu waktunya bukan 1 menit, berbeda gitu ya. Juga si pilot yang mengatakan panjang pesawatnya adalah umpamanya sekian meter ya, sekian meter, tapi si pengamat yang diam itu melihat panjang pesawat tidak sama dengan yang diukur oleh pilot yang ada di dalam pesawat gitu ya. Kemudian juga masanya berapa, misalnya masa pesawat 2 ton menurut si pilot yang bergerak bersama pesawat, tapi menurut pengamat yang diam masa pesawat tidak 2 ton. Ini akan dibahas dalam relativitas kali ini. Oke, yang pertama adalah relativitas panjang yang dinamakan dengan L. Menurut kaidah relativitas khususnya Einstein ini dikatakan bahwa benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya maka panjangnya itu mengalami perubahan dengan rumus yaitu panjang saat dia diam itu dikali dengan faktor ini, 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga nanti akan kita dapati bahwa ternyata benda menjadi lebih pendek ya. Sehingga menurut pengamat yang diam benda lebih pendek. Ini menurut kalau kita bicara relativitas panjang ya, ternyata pesawat tadi umpamanya panjangnya 10 meter,
setelah dia bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, gitu cepat sekali, itu terukur pesawat itu panjangnya tidak lagi 10 meter, umpamanya hanya 9 meter gitu, atau 9 meter setengah. Jadi panjangnya seolah menyusut. Itu dampak dari bergerak cepat mendekati kecepatan cahaya. Dia terlihat lebih pendek. Kemudian yang kedua adalah relativitas massa. Ini juga dirumuskan mirip di atas, hanya saja massa sama dengan massa benda yang ini massa ini ya, massa relatif ya, ini panjang relatif. Ini panjang mula-mula, panjang saat diam. Ini kecepatannya benda. Ini kecepatan cahaya. Sama juga. Maka massa relatifnya itu sama dengan massa saat diam yang dibagi dengan faktor relatifnya itu. 1 V kuadrat per C kuadrat. Sehingga menurut pengamat yang diam, benda menjadi lebih besar massanya. Seolah bukan itu ya. Sehingga kita dapati bahwa M, massa benda, massa relatif akan lebih besar daripada massa saat diam. Kalau ini tadi kan kita dapati datanya adalah saat dia diam itu lebih pendek ya daripada saat dia bergerak, lebih pendek daripada saat benda diam. Tapi kalau massa justru lebih besar. Nah ini tadi faktor ini juga kadang disebut dengan gamma, sehingga rumusnya menjadi M sama dengan M diam dibagi gamma. Gamma itu apa ya, ini tadi, atau di atas L sama dengan L0 dikali gamma. Gamma itu apa? Ya ini tadi gamma. Akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah relativitas waktu. Ini dirumuskan dengan T, atau relativitas waktu adalah waktu saat diam, selang waktu yang diukur pada saat diam dibagi dengan faktor relatif tadi, akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga nanti ini sama dengan massa tadi, bahwa ternyata T pada saat bergerak ya, itu menjadi lebih besar daripada T pada saat dia diam gitu ya. Tadi kan kalau panjang dia menjadi lebih pendek ya. Kalau waktu, jadi benda yang dia pesawat tadi itu, jika dia waktu tempuh dari titik A ke titik B, menurut si orang dalam pesawat, dia menempuh dalam waktu umpamanya 1 menit. Ini disebut dengan T relatif. Sedangkan ini T, iya T ini, T-nya si dia. Sedangkan menurut orang yang mengamati, T-nya adalah kurang dari 1, lebih dari 1 menit ya. Misalkan 1 menit sekian detik gitu ya. Jadi kembali ke tadi, bahwa ini dilambangkan dengan
gamma gitu ya. Sehingga sering kita mendapati rumusnya menjadi relativitas panjang, relativitas massa, dan relativitas waktu. Itu rumusnya menjadi L0 dikali lambda, ini M0 dibagi lambda, ini P0 dibagi lambda. Sehingga dampaknya si L lebih kecil daripada L diam. Sedangkan ini massa relatif lebih besar daripada massa diam, dan T relatif lebih besar daripada T diam. Contoh soal. Dikatakan sebuah pesawat super terbang dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya. 0,6 kecepatan cahaya. Maka di sini kita punya data bahwa kecepatan benda itu adalah 0,6 kecepatan cahaya. Hitung perbedaan panjang, massa, dan waktu tempuh saat dihitung oleh pengamat yang diam. Nah, ingat rumusnya. Pertama, kan L sama dengan L0 dikali lambda. Ini M0 dibagi lambda. Yang ini P0 dibagi lambda. Ya, cari aja dulu lambda. Kok lambda? Gamma. Masya Allah. Gamma. Kok lambda sih? Gamma sama dengan akar dari 1 dikurang V-nya berapa? 0,6 C. 0,6 C ini kuadrat. Dibagi C kuadrat. Maka ini sama dengan akar dari 1 dikurang 0,6 kali 0,6. 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat. Coret. Sehingga di sini sisa akar dari 1 dikurang 0,36 sama dengan akar dari 0,64 sama dengan 0,8 ya. Itu gamanya 0,8. Maka L sama dengan 0,8 L0, sehingga panjang pesawat tadi saat dihitung oleh pengamat diam adalah 0,8 dari panjang sesungguhnya saat dia diam. Dan massanya adalah massa relatif adalah M0 dibagi 0,8 atau M0 dibagi 8 per 10 sama dengan M0 dikali 10, kita balik ya, dibagi 8, gimana nih? Dibalik aja kan? Sehingga sama dengan 10 per 8, 1,25 menjadi 1,25 M0. Maka T-nya juga sama dengan 1,25 T0. Terlihat bahwa ternyata panjangnya berkurang. Hanya 0,8, tidak sampai 1. Tetapi massa pesawat tadi dan waktu tempuhnya itu bertambah. Yaitu kalau umpamanya tadi dia panjangnya 10 meter menjadi tinggal 8 meter. Ini kan 0,8 ya. Umpamanya massanya tadinya 1 ton menjadi 1,25 ton, 1,25 ton. Waktu tempuh umpamanya 1 menit menjadi 1 menit, 1,25 menit
menit. Jadi itu mudah insya Allah. Assalamualaikum.